Sementara Komisi 1 DPR menegaskan bahwa mantan prajurit TNI yang bergabung dengan militer asing sudah tidak lagi berstatus sebagai anggota TNI. Selain DPR juga meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri status kewarganegaraan Indonesia mereka. Ya gini, pertama dia sudah dipecat karena desersi dari TNI Angkatan Laut. Jadi dia sudah tidak memiliki hubungan dengan Angkatan Laut. Dia itu adalah sipil biasa. Terus kedua, ketika dia bergabung untuk bertempur untuk negara lain, maka beliau berpotensi kehilangan kewarganegaraannya. Nah, jadi itu dua hal itu yang harus kita pegang untuk kita telisik sejauh mana. Jadi kita kembalikan ke Kemlu dan Kementerian Hukum, apakah dia ini masih warga negara Indonesia sehingga masih berhak mendapatkan perlindungan atau sudah bukan lagi. Informasi lainnya pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 3 provinsi di Sumatera yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten 50 kota Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat karena kebakaran semakin meluas. Sementara di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran yang memasuki hari keempat terus meluas mencapai ratusan hektar. Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Riau semakin meluas. Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dalam status tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan menambah personil dan memodifikasi cuaca. Sementara BNPB mengatakan akan menambah 2 helikopter waterbombing dan 800 personil dari TNI dan Polri untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 Juli 2025. Kebakaran tidak hanya melanda hutan dan lahan, kobaran api juga sudah mendekati permukiman dan menjalar ke pinggir jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Damkar, TNI, dan Polri langsung mengerahkan personel untuk memadamkan api dan menyisir titik-titik api, serta melokalisir agar api tidak menyebar ke permukiman. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hingga kini makin meluas dan sulit dipadamkan. Bahkan di hari keempat ini, lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 200 hektar. Puluhan petugas dari BPBD Muaro Jambi bersama tim gabungan TNI Polri serta masyarakat peduli api di Muaro Jambi saat ini masih terus berupaya padamkan api karhutla. Sementara polisi saat ini tengah menyelidiki kasus karhutla di wilayah desa Gambut Jaya, Muaro Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan 29 orang tersangka dalam kasus ini. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Polda Riau telah menetapkan total 29 orang sebagai tersangka. Dari puluhan tersangka ini, terbanyak berasal dari kasus di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gergaji, parang, cangkul, dan bibit. Pembakaran hutan ini diduga digunakan untuk membuka lahan sawit. Tercatat ada 23 kasus karhutla dan yang paling banyak setelah beberapa 1 minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar.
29 tersangka ini merupakan hasil penangkapan di bulan Juli 2025. Adapun wilayah dengan luas lahan yang terbakar berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu. Karhutla di wilayah Polda Riau ini tengah dalam penyidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Selain itu, pemerintah Provinsi Riau mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karena sudah meluas hingga 500 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung ke lokasi kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Dari pantauan udara terlihat kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di Kecamatan Ujut dan Kecamatan Bangko Kusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penyelidikan, terungkap hutan dan lahan ini sengaja dibakar untuk dijadikan kebun sawit baru. Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan juga Lahan. Pemerintah pun targetkan zero kebakaran di hutan di Indonesia. Bahkan saat ini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. Sebanyak 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ya pemirsa, hingga kini kebakaran hutan dan lahan di dua wilayah di Rokan Hilir, Riau masih belum teratasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan atasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dari pantauan udara, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup meninjau langsung lokasi titik api kebakaran hutan dan lahan. Puncak Karhutla terjadi pada 20 Juli 2025. Saat itu ada 586 titik yang terpantau dan kini telah berkurang menjadi 144 titik. Pemerintah pun telah menetapkan darurat bencana selama 14 hari ke depan. Saat ini sudah menetapkan tanggap darurat bencana selama 14 hari, mulai dari tanggal 22 Juli sampai dengan 4 Agustus 2025 untuk dua kabupaten yaitu Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Sementara 10 kabupaten lainnya menetapkan status siaga. Saat ini penanganan Karhutla menggunakan berbagai metode seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca. Sementara itu sepanjang tahun 2025, Polda Riau telah menetapkan 46 tersangka. Total luas lahan yang sengaja dibakar atau akibat kelalaian mencapai 280 hektar. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yohrizal, iNews melaporkan.